Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest Bapak Ibu ya. Yang pretest ini sudah hitungan hari itu mau mendekati ya, sudah mau mendekati. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap semangat ya, tetap semangat hadapi semuanya dengan senyuman karena ya dalam kehidupan kita itu mesti ada peningkatan Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada peningkatan itu mesti ada ujiannya. Nah, jadi kita hadapi dengan senyuman saja ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini untuk bahasan kita adalah terkait dengan pedagogik ya. Pedagogik saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk Belum, materinya? Sudah ya? belum. Belum, masih proses berarti. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu ya, terlihat ya? Yang pertama Pak, ya. Terlihat kan ya? Baik, Bapak Ibu. Oke, kita berbicara tentang teori belajar. Kalau pedagogik itu mesti larinya ke teori belajar ya, Bapak Ibu ya. Nah, teori belajar ini ada berapa kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang teori belajar? Ada behavior, ada sibernetik, humanisme, ada banyak Ya, kognitif. ada kognitif ya. Baik, untuk yang behavioristik ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya adanya dorongan, Dorongan, adanya rangsangan rangsangan, atau stimulus, adanya tanggapan atau respon, respon, adanya penguatan. Penguatan itu nama lainnya reinforcement ya. Kemudian siswa cenderung pasif ini untuk yang behavioristik ya, Bapak Ibu ya. Behavioristik. Nah, aliran yang menganut aliran ini itu ada Trondik. Nah, Trondik ini biasanya terkenal dengan 3 hukum. Ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat. Jadi siswa itu disiapkan dulu sebelum belajar itu, disiapkan dulu, kemudian diberikan latihan-latihan, nanti ada akibat yang ditimbulkan setelah adanya latihan. Ini dari Trondik ya. Teorinya namanya koneksionisme. Kemudian ada Pavlov. Pavlov itu terkenal dengan 4 fase ya, 4 fase yaitu fase akuisisi, permulaan pemberian stimulus, ada fase eliminasi, menghilangkan sebagian stimulus, ada fase generalisasi, menyamakan stimulus, dan diskriminasi, membedakan stimulus. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk teori belajar behavioristik. Kalau yang kognitif itu kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kognitif itu mengutamakan proses. mengutamakan proses, adanya perubahan persepsi atau pemahaman. Materinya itu disusun dari sederhana dan kompleks ya. Nah, guru perlu mengamati perbedaan masing-masing individu. Ini kognitif ya. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Biasanya itu nama lainnya adalah membangun pengetahuannya sendiri. Gimana caranya, Pak? Bisa membangun pengetahuannya sendiri siswanya itu ya. Tentunya kita beri kesempatan siswanya itu. Diberi kesempatan untuk apa? Mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, menceritakan pengalamannya. Ini masuk ke dalam konstruktivisme.
ya, membangun pengetahuannya sendiri. Kalau humanistik apa, Bapak Ibu? Memanusiakan manusia, Ya. ya, membangun kepribadian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini humanistik, ya. Kalau sibernetik ini berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Pengolahan Teknologi. informasi, pemikir dan pencipta. Artinya di sini berkaitan dengan teknologi karena informasi, ya, berkaitan dengan teknologi. Nah, baik, kita ke soal kuisis tadi ya. Kita ke soal kuisis tadi biar Bapak Ibu ada gambaran tentang soal-soal UP maupun pretest ya. Terlihat Bapak Ibu soal kuisisnya? Oke, sudah terlihat ya. Ayo silakan nomor 1, silakan. Salah satu tujuan guru atau pendidik mempelajari teori belajar adalah untuk menguasai kompetensi pedagogik. Sudah langsung terjawab ya Bu ya. Iya, ketika kita mempelajari teori belajar itu sebenarnya untuk apa tujuannya agar kita itu bisa menguasai kompetensi pedagogik. Oke, langsung saja Bu nomor 2 ayo silakan. Aliran dari teori belajar yang memandang belajar adalah perubahan persepsi dari pemahaman adalah Apa Bu? Kalau ada perubahan persepsi dan pemahaman, kata kuncinya yang ini kan, perubahan persepsi dan pemahaman, berarti apa ini? Kognitivisme. Kognitivisme, ya, proses persepsi dan pemahaman, ya, kognitif, ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus tahu ya kata kuncinya di sini ya, kata kuncinya ini teori belajar. Untuk apa teori belajar itu? Yaitu untuk menguasai kompetensi pedagogik. Nah, teori belajar yang berkaitan dengan perubahan persepsi dan pemahaman itu termasuk kognitif. Oke. Sekarang ini Pavlov. Pavlov tadi dia menganut aliran apa, Bapak Ibu? Menganut aliran teori belajar apa, Pavlov itu? Behaviorisme. Behaviorisme, ya. Yang mana ini kira-kira jawabannya? Yang C. Iya. Yang C ya. Ya. Akan belajar jika dibiasakan. Ya, Pavlov tadi coba kita lihat Pavlov. Nah, kita lihat Pavlov tadi apakah dia ikut. Nah, ini kan ya. Nah, ini Pavlov. Pavlov itu teori pengkondisian klasik ya. Nah, di sini ada fase akuisisi, eliminasi, generalisasi, diskriminasi. Dikondisikan ya, dibiasakan ya. Betul sekali ya. Oke. Lanjut berikutnya humanistik. Oke, yang mana ini kira-kira yang nomor 4? Bisa Bapak Ibu. Ya, ada yang baca satu, silakan. Menurut teori humanistik, Ya. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, sehingga tujuan belajar utama para pendidik adalah Yang mana Bapak Ibu? Memanusiakan manusia. Artinya di sini itu lebih condong ke kepribadiannya ya. Nah, yang mana kira-kira? membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Betul sekali ya. Jadi menjadikan siswa itu manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Itu humanistik. 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 Oke. Kayaknya soalnya ini bobotnya rendah ini ya. Makanya banyak yang bisa menjawab. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Silakan.
Nomor 5, Bapak Ibu, silakan. Dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila D. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila apa, Bapak Ibu? D, Pak. Bahan pelajaran Jadi siswa itu lebih perhatian ketika apa itu? bahan pelajaran dirasakan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa, Pak. Betul sekali. Jadi kita itu menciptakan ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya bahan pelajaran itu dibutuhkan oleh siswa sehingga apa yang kita terangkan itu mesti diperhatikan. Oke, selanjutnya. Wah, luar biasa ini ternyata mudah-mudah ini ya. Gampang ini 30 soal ini. Ayo lanjut. Nomor 6, silakan. Nomor 6, silakan Bapak Ibu. Pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, jika guru menggunakan pembelajaran klasikal, hendaknya yang A. Menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang bervariasi. B. Melaksanakan pengayaan bagi semua siswa, terutama siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. C. Melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda. D. Memberikan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan materi ajar. E. Menggunakan metode ceramah. Jawabannya yang A, Pak. Enggak yang E ya? Enggak, Pak, yang A. Oke, jadi kalau menggunakan pembelajaran klasikal itu ya harus bervariasi ya strateginya, metodenya, modelnya sehingga tidak monoton ya Bapak Ibu. Oke, yang nomor 7 silakan. Ya, nomor 7. Metode apa yang paling efektif menerapkan pedagogik? Yang paling efektif yang mana ini kira-kira? Apakah proyek? Apakah bermain peran? Penemuan? Pak, semua di atas. Iya. Semua di atas ini adalah metode yang paling efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ya. Oke, yang nomor 8. 8. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa? Dengan cara apa? Semua di atas. Benar. Pak. Jawabannya. Cara meningkatkan pemahaman siswa dengan meningkatkan motivasi, betul ya? Iya. Membantu siswa memahami materi lebih dalam, betul. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, betul. Siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, betul. Jadi semuanya benar ya. Oke, nomor 9. Kok malam hari ini kok sudah menguasai semua ini ya. Oke, lanjut. Ayo. Yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran pedagogik. C. Jawabannya C. Konstruktivistik. Kata Membangun. apa? Konstruktivistik itu Bapak Ibu. Membangun. Pengetahuannya sendiri. Caranya gimana tadi? Sudah saya terangkan. Caranya gimana? Agar siswa itu bisa membangun pengetahuannya sendiri. Caranya gimana? Dengan memberikan Siswa itu menemukan masalahnya sendiri. menemukan masalah, memecahkan masalah. Iya. Oh, nantilah ke PBL itu nanti. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara memberikan kesempatan kepada Siswa. memberikan kesempatan mengeluarkan pendapat, gagasan, ide dan lain sebagainya. Pertanyaan pemantik ya. Iya, dengan seperti itu kan terbangun sendiri pengetahuannya ya. Iya. Nah, Iya, itu maksud saya ya ke situ. Oke, nomor 10.
Asimilasi. Asimilasi ini masuk kognitif ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada Iya. asimilasi, ada akomodasi. Nah, asimilasi itu yang mana kira-kira ini? A. Menggabungkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Betul. Contohnya gimana Bapak Ibu asimilasi ini Ya kira-kira? kayak ada yang apa ya? Ada yang Kebi- bisa memberi contoh asimilasi? Kayak kebudayaan yang sudah ada terus mencari informasi yang baru. Ya, kayak itu Misalkan, siswa Kayak itu, misalkan anak sudah mengetahui nama buah, ya. jadi buah jenis-jenis, terus jenis-jenis buah yang berhubungan dengan buah yang sudah diketahui tadi itu, Pak. Biasanya kan begini, biasanya ya siswa itu ketika mengenal buah itu kan biasanya dilihat warnanya ya. Ya. Warna merah. Oh, ternyata warna merah. Itu dikiranya apel semua. Oh, ya warna merah ya. Ternyata enggak semuanya apel. Nah, Ada ketika strawberry. penyesuaian ternyata enggak semuanya apel, itu masuk Akomodasi. akomodasi ya. Jadi enggak semuanya yang warna merah itu apel. Berarti masuk Akomodasi. ya. Yang sebelumnya tadi itu masuk asimilasi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, coba ini ada contohnya di bawah yang nomor 11. Saya Pak nomor 11. Ya, silakan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh asimilasi dalam pembelajaran? Kan yang bukan yang kalau saya belum tahu karena ini dia ditanyakan bukan merupakan contoh. B Pak jawabannya. Yang B belum tahu konsep planet. Yang bukan ya, yang bukan. B. Yang A ya, yang A ini termasuk asimilasi. Oh, maksudnya Ibu tadi yang ini ya, maksudnya ya, contohnya ya. Yang kendaraan tadi ya. Nah, jadi tahu, oh ini kendaraan, terus ini jenis-jenisnya gitu ya. Nah, Iya Pak. kemudian yang B ini kira-kira asimilasi apa enggak ini ya? Asimilasi. Asimilasi, bukan. Yang B. Belum tahu. Yang B bukan, Pak. Oh, yang B bukan, Pak. Yang B bukan. Yang B bukan ya? Bukan. Iya, bukan. Bukan. Nah, berarti yang bukan ini ya. Siswa sudah tahu konsep belum hewan. tahu ini, Pak. Menambahkan informasi baru tentang jenis-jenis hewan. Betul. Siswa yang sudah tahu konsep buah menambahkan informasi jenis buah. Nah, siswa yang sudah tahu warna menambahkan informasi tentang jenis-jenis warna. Nah, nanti kalau dia menyesuaikan, oh ternyata enggak semuanya yang warna merah itu apel lah. Kalau sudah menyesuaikan itu berarti dia masuk ke akomodasi. Oke, lanjut berikutnya berarti yang bukan yang B ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya, ini ada contohnya asimilasi ya. Nah, skema yang sudah ada. Lihat. Kan sudah ada kan, terus ditambahkan baru. Nah, oke, lanjut berikutnya yang nomor 12, akomodasi ya, yang mana ini akomodasi? Akomodasi itu yang mana kira-kira ini? Akomodasi kalau tadi asimilasi, sekarang akomodasi. Yang E. Yang E. Mengubah skema yang sudah ada untuk menyesuaikan informasi baru. Yang E? Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Yang A ya Pak. Yang A. Yang D, Pak. Yang D? A. E Pak. E. Saya E Pak. A. Pak, proses di mana siswa menggabungkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. B. Nah, coba Bapak Ibu lihat untuk asimilasi tadi, coba.
Asimilasi itu kan menggabungkan ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang akomodasi masa menggabungkan lagi? Kalau Ya yang kan? akomodasi itu kata kuncinya Bapak Ibu, pengalaman baru ya. mana kira-kira? Masa D, A lagi? Kan enggak D, D, bisa. Ya. Yang B? D, Pak, donat. Oh, Yang donat. B, Proses di mana siswa menciptakan skema baru. Wah, ini lebih tinggi. Enggak menciptakan Bapak Ibu. Enggak menciptakan. Pak, Eh, kayaknya Pak, di Nah, mana mengubah skema sudah ada untuk menyusun informasi baru. iya, akomodasi itu nama lainnya apa sih Bapak Ibu? Akomodasi itu kan menyesuaikan kan akomodasi itu ya. Nah, jadi jawabannya yang ini Bapak Ibu. Menyesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Yang tadinya itu kan tahu ini buah, kalau warna merah itu kan apel. Terus disuguhi buah warna merah lagi. Strawberry. Strawberry. Ternyata dia nganggapnya yang warna merah adalah apel. Padahal itu bukan apel lah. Ketika menyesuaikan, oh ternyata enggak semua merah itu apel. Itu berarti masuk akomodasi. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi disesuaikan. berarti kata kunci akomodasi itu menyesuaikan jadinya Pak ya. Ya, kalau yang tadi menggabungkan, ya, yang asimilasi menggabungkan, yang akomodasi adalah Menyesuaikan. Jadi mengubah skema yang sudah ada, jadi diubah. Tadi kan tahunya itu misal lagi ya, contohnya ya, api itu tahunya kan bahaya kan ya. Api itu kan anak kecil tahunya kan berbahaya. Ternyata ibu masak pakai api. Loh, ternyata enggak semua api itu berbahaya lah. Ketika dia mengubah skemanya, ternyata enggak semuanya berbahaya. Itu masuk akomodasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Asimilasi akomodasi sudah paham ya? Oke, lanjut berikutnya nomor 13. Psikoanalisis ini masuk bukan teori belajar ya. Ini teori D jawabannya. teori perkembangan ya Bapak Ibu. Teori perkembangan ada berapa Bapak Ibu? 5. Nah ini ya, teori perkembangan itu memiliki kata kunci yang psikoanalitis ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kepribadian bawah sadar. Kognitif itu Pemahaman. Dan teori perilaku terjadi perubahan Tingkah laku. perilaku ya. Etologis apa Bapak Ibu etologis? Halo, etologis apa Bapak Ibu? Etologis itu berkaitan dengan Biologis, Pak. perkembangan biologi. Tubuh anak itu. Nah, kalau ekologis Lingkungan. kaitan dengan lingkungan. Jadi anak itu tidak akan berkembang kalau hanya dikurung saja, begitu ya. Etologis apa tadi Pak? Tanpa dikenalkan lingkungan luar, itu tidak akan perkembangan biologi, Bu. Biologis. Ya, etologis itu biologis. Ya, ekologis itu Lingkungan. Nah, sudah paham Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi. Psikoanalitis Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Atau kepribadian. Kognitif Pemahaman. Perilaku ya, Perilaku. Etologis Biologis. Biologis itu contohnya gimana sih Bapak Ibu? Perkembangan anak. Perkembangan tubuh anak. Pubertasnya ya. Jadi dia sudah pubertas apa enggak. Nah, nanti kan akan terjadi perubahan Bapak Ibu ya. Terjadi perkembangan. Nah, dilihatnya dari biologisnya gitu. Etologis itu. Kalau ekologis itu dari lingkungan. Oke, sekarang ke yang ini. Ayo. Psikoanalisis jawabannya. yang mana kira-kira jawabnya? D.
Dodol. D, donat. Bawah Donat. sadar. D, Pak. Memfokuskan Tepuh. pada pemahaman alam bawah sadar. Sadar. Pribadi. Edi. Ya, oke. Lanjut. Berikutnya. Bagaimana dapat digunakan psikoanalisis itu? Gimana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira jawabannya? A. Apa? Yang A. A. Pembelajaran meningkatkan lebih nilai efektif. tes. Enggak ya? Enggak. Kan, ya. Kemudian mengurangi beban kerja? Bukan. Enggak. Semua siswa mendapat perhatian yang sama? Tidak. Tidak. Nah, lebih condong ke sini, memahami motivasi dan kebutuhan alam bawah sadar siswa. Ya. Oke, lanjut berikutnya masih psikoanalisis. Yang mana? D. Oke, jadi sudah tahu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Psikoanalisis ini alam bawah Sadar. sadar ya kata kuncinya ya. Oke. Apa, Nak? Lanjut berikutnya kita ke penilaian ini ya. Penilaian asesmen. Oke. Asesmen ada formatif, ada Sumatif. sumatif. Pak. Ada asesmen diagnostik. Pak. Diagnostik. Selama proses pembelajaran berlangsung. Pak. E. Ada yang D, ada yang E. Ayo tentukan yang mana kira-kira formatif ya. Formatif. Setelah pembelajaran berlangsung. Berlangsung. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Tidak. Tidak. Selama proses pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran Berlangsung. ini formatif. Asesmen ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada diagnostik itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru ya. Digunakan untuk apa itu? Memetakan kesiapan belajar, kemampuan, memetakan dan siswa yang tipikal dan yang slow learn gitu, Pak. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Di awal tahun pelajaran untuk mendiagnosa apa kira-kira? Diagnostik itu. Kayak belajar siswa, ya, kesiapan belajar juga bisa. Kesiapan belajar, minat juga bisa. Bakat, ya kan? Dari situ bisa diketahui. Sehingga Ya, nanti diferensiasi ada perlakuan yang berbeda dan nanti larinya ke diferensiasi. Ya, barangkali besok muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi kan soalnya kan diupdate ya kan. Karena kan sekarang sudah kurikulum merdeka ya. UKM. Kemudian kalau yang formatif sudah tadi ya. Yang sumatif itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang sumatif itu di akhir, Pak. Di akhir. Ya. Tujuannya untuk apa? Sumatif itu. Nilai siswa. Untuk mengetahui apa? evaluasi Untuk kemampuan mengetahui hasil belajar Siswa. Wah, ya. Kalau yang formatif itu untuk perbaikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk perbaikan itu formatif itu ya. Karena prosesnya prosesnya ternyata menguasai anak itu dilakukan perbaikan itu formatif. Kalau sumatif itu untuk mengetahui hasil belajarnya. Belajar siswa. Biasanya di akhir ya biasanya ya. Semester itu ya biasanya ya. Pertengahan semester, di akhir semester itu biasanya. Ya. Kalau yang formatif itu biasanya di subbab. Nah, itu biasanya ya. Oke. Kalau IKM, kalau sumatif di akhir Bapak. Pak, tadi apa Pak? 3 itu ada diagnotis, diagnostik, terus formatif dan sumatif. Itu apa Pak? Diagnostik. 3 itu tadi apa? Formatif, sumatif. Iya, maksudnya itu apa?
Penilaian, jenis penilaian, Bu. Jenis Penilaian. asesmen, Bu, jenis Jenis penilaian. asesmen nggih. Kalau di awal tahun ajaran baru itu kan kita melihat ya kemampuan siswanya gimana, gaya belajarnya gimana, minatnya gimana, kesiapan belajarnya gimana. Nah, itu di awal namanya diagnostik. Formatif tadi itu selama proses pembelajaran. Langsung. Kalau yang sumatif itu biasanya di akhir ya. Proses pembelajaran. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 18 kita ke media Bapak Ibu, silakan. Media ini sangat penting ini ya. Oke. Ya. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Media. Yang B. B, Pak. Media itu B, adalah Pak. sarana ya. Alat yang digunakan untuk B. Alat yang digunakan Alat yang digunakan untuk menyampaikan materi Materi pelajaran. pembelajaran. Itu namanya media. Ya, jadi alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Sekarang kita masih ke teori belajar sibernetik. Yang mana kira-kira sibernetik itu? Yang mana Bapak Ibu? Sibernetik. Berkaitan dengan apa sibernetik tadi? teknologi. Teknologi yang mana kira-kira? Apa? Betul ya? Oh, Ada kaitannya dengan teknologi informasi ya. Oke. Nomor 20 sibernetik lagi yang mana kira-kira? B. C. Memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi pelajaran. Bagaimana teori sibernetik dapat diterapkan? Kalau tadi kan pengertiannya ya. Kalau itu bagaimana caranya? Pak. Yang C ya. Nah, tentunya memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih menarik dan interaktif. Sibernetik ya. Oke. 21 yang kira-kira kognitif. Kata kuncinya apa tadi kognitif? Pemahaman. Yang mana kira-kira? Degradasi enggak lama. Pemahaman. Yang mana kira-kira? Yang E, Pak. Yang E. Yang E, Pak. Yang E. Ya, teori yang menjalankan bagaimana siswa memahami dan memproses informasi. Kan kognitif itu kan cenderung yang dilihat adalah prosesnya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang behavior itu yang dilihat apanya Bapak Ibu? Hasilnya. Ya, dia itu condong ke hasil. Jadi prosesnya enggak diperhatikan kadang ya. Yang penting itu hasilnya. Nah, itu ya. Oke, lanjut yang nomor 22. Silakan. D. Ya. Meningkatkan efektivitas dengan teori kognitif gimana caranya? Dengan memahami cara siswa memproses informasi, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif. Ya, oke. Jadi kata kuncinya tadi apa? Memproses ya, proses. Oke, lanjut 23. Kognitif lagi ini. D. Kognitif lagi nih. Ya, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Bebek. Dengan memanfaatkan teknologi untuk B, Pak. Yang B. Pak. B. Adek ambil kertas satu nak. Kertas habis. Suaranya enggak terdengar. Ya.
Di-mute dulu ya Bapak Ibu ya yang lainnya. Oh, iya, iya, Biar iya. kedengaran ya suaranya ya. Baik, kognitif jadi intinya apa kalau kognitif tadi Bapak Ibu intinya? Pemahaman dan proses pengertian. Proses itu ya. Oke, terus Bapak Ibu untuk yang nomor 24 kira-kira yang mana? D, teori yang D. D Pak. D. Donat. D. Yang D. Proses dan pemahaman. Ya, berpikir Edi, dan Pak. pemahaman ya, yang D ya. Edi. Kalau yang pemberian reward ini apa Bapak Ibu? Behavior. Behavior. Yang apa? Behavior ya. Jadi pemberian reward, punishment itu behavior. Ya. Enggak dengar Pak suaranya Pak. Ya. Ada kecilnya itu loh. Di Anak Bapak kecil. Ibu yang lainnya. Anak kecil. Yang lain sudah kayak kereta api. Yang lainnya di mute ya. Mobil besar. Oke. Bapak Ibu, jadi kalau yang berkaitan dengan pemberian reward, punishment itu hukuman ya, itu berkaitan dengan teori behavior ya. Teori behavior. Hafalan pengulangan itu juga behavior. Ya. Hafalan pengulangan itu behavior. Interaksi sosial, apa ini Bapak Ibu? Interaksi sosial ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Berarti kan lingkungan kan ya? Itu ekologis. Ekologis berarti Oke, Bapak Ibu, kita lanjut nomor 25. Silakan. Kooperatif Bapak Ibu, yang mana kooperatif itu? C. Kooperatif? C. Kelompok. Pak. C. Ya, kelompok ya Bapak Ibu. Kerjasama. Kooperatif ya. Kalau Jadi, tahu kata kuncinya ini kooperatif, enak ya. Soal 30 enggak terasa loh ya. Hanya dikerjakan 15 menit selesai ya. Oke, 26. Berbasis masalah. Oke. A. Masalah apa? Apa? Yang A. Ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah. Masalah nyata. PBL ya. Kalau yang dengan bantuan ini gimana Bapak Ibu? Dengan bantuan guru termasuk berpikir kritis? Tidak. Enggak ya. Oke. Lanjut nomor 27. Masih PBL. Yang mana kira-kira? Masalah itu yang E, Pak. E. Yang E sama juga ya. Jadi kata kuncinya adalah masalah ya, menyelesaikan masalah. 28. Silakan. Penemuan. Yang mana? Metode penemuan. D. D. Menemukan pengetahuan baru. Ya, menemukan pengetahuan baru melalui apa Bapak Ibu? Proses eksplorasi dan eksperimen. Eksplorasi dan eksperimen. Ya, eksperimen. Oke. 29. Oke. Project itu project yang domba, Pak. Project ya jelas. Kata kuncinya menyelesaikan proyek ya. Oke, lanjut berikutnya 30 terakhir. Mana kira-kira ini?
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang mana? Yang A. Ya, yang A. Yang A. Oke. Sekarang kita ke rangkuman Bapak Ibu ya, ke rangkuman di sini. Rangkuman ini disampaikan ya, bisa di print ya rangkuman. Rangkuman bisa Bu, di print Bu. Sudah masuk LMS Ibu. Pak Ilmi, mohon izin. Ya. Saya terlambat tadi sebentar Pak. Boleh diulang nomor 1, 2, 3 saja Pak? 1, 2, 3. Iya. Oke. Saya telat mengikuti tadi sebentar saja Pak. Mohon izin Ibu, Bapak Ibu. Nah ini. Tujuan kita mempelajari teori belajar itu tujuannya untuk menguasai kompetensi pedagogi. Ya. Perubahan persepsi pemahaman itu kognitif. Kemudian kalau Pavlov itu ini Bapak Ibu, anak itu dibiasakan. Makanya Pavlov itu kan pengkondisian klasik ya, itu Pavlov. Oke, ada lagi Bu yang ditanyakan? Pavlov. Sebentar Pak. Pavlov dibiasakan berarti Pak? Iya, pengkondisian klasik ya, itu Pavlov ya. Oh iya, sudah Pak. Ini menganut aliran behavior Bapak Ibu ya. Nah inilah Pavlov ya, Pavlov. Berarti Pavlov ini teori behavior. Ya, dia ikut aliran behavior. Trondijk juga behavior. Pavlov, Skinner. Kalau Skinner itu biasanya siswa itu diberikan reward. Ya, diberikan reward, acungan jempol, tepuk tangan. Itu dia masuk teorinya Skinner, Bapak Ibu ya. Skinner itu cenderung memberi reinforcement. Reinforcement itu apa Bapak Ibu? Nama lainnya? Penghargaan. Atau penghargaan. Penguatan ya. Penguatan itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu berupa pemberian hadiah, pemberian tanda bintang, jempol, dan lain sebagainya, itu berarti positif. Yang negatif itu dengan cara apa Bapak Ibu? Menunda penghargaan. Ya, menunda memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, menunjukkan perilaku yang tidak senang. Ya. Punishment itu juga masuk negatif ya. Punishment. Oke, sekarang kita ke perkembangan. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu teori belajar sampai sini? Insyaallah sudah. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita ke. Pak, tadi yang punishment itu masuknya yang apa Pak? Hukuman. Negatif. Punishment itu hukuman. Jadi dia penguatan negatif. Penguatan negatif. Ya, punishment berupa hukuman ya. Itu masuk aliran behavior. Behavior itu ada hukuman, ada pemberian hadiah, itu behavior Bapak Ibu ya. Makanya yang aktif siapa kalau behavior itu? Guru. Ya, yang aktif adalah gurunya. Sedangkan siswanya hanya dapat dari gurunya. Ya. Oke. Nomor 1 silakan. Ada salah satu yang membaca ya, silakan.
Dalam proses belajar, orang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori behavioristik dari Behavior. Ya, jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kok bisa behavior? Rangsangan. Rangsangan, ya, rangsangan behavior, ya. Jadi ini masuknya ke behavior. Kata kuncinya tadi diberikan rangsangan. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2 Bapak Ibu. Silakan nomor 2, ya. Peserta didik SD saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah Ya, kenapa kok belajar penemuan Bapak Ibu solusinya? Karena belajar hal yang baru, Pak. Kuncinya hal baru. Iya, menyukai hal baru. Jadi jawabannya adalah ya. Ya. Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 3. Silakan. Bangun. Ada salah satu yang baca Bapak Ibu, silakan. Kurang ke atas sedikit. Kurang ke atas sedikit. Iya, Kak Cucu. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segitiga yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah Apa? Iya, oke. Ini kan trapesium ya? Iya, trapesium. Nah, ini kan sini ya Bapak Ibu ya. Coba diamati ini. Nah, trapesium siku-siku itu dari bangun apa saja ini? Segitiga sama apa? Ya, segitiga siku-siku Segitiga sama dan segi empat. Segi empat. Ya, segi persegi. Ya, nah, Empat. maka di sini yang mana kira-kira? Apa? Yang apa? Memotong yang B ya, Bu ya. Yang satu adalah persegi dan satu lagi segitiga siku-siku. Pasti tahu rumusnya ya? Iya, Pak. Nah, dengan seperti itu pasti tahu rumusnya ya. Oke. Ya. Kalau yang B itu salah persegi panjang. Lanjut berikutnya, silakan. Nomor 4, silakan. Natali adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natali selalu menangis, lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natali tidak ikut belajar, Pak Guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori Psikoanalitis C, kepribadian. Kepribadian. Ya, emosi anak kan ini ya, Bapak Ibu. Kepribadian. Berarti berhubungan dengan kepribadian. Ya, berarti ini adalah
psikoanalitis. Psikoanalitis. Oke, yang nomor 5, silakan nomor 5. Silakan nomor 5. Ada yang bagian baca 1. Ibu Kristauli, silakan Bu. Ya, Pak. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan berkata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitannya hilang. Ini yang ditanyakan yang tidak ya. Yang tidak berkaitan dengan permasalahan. Jawabannya B. B, Pak. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Iya. Ya, B, tidak Pak. berkaitan. Ini kan tidak berkaitan dengan permasalahan kan. Malah hanya topiknya ya. Iya. Yang tidak berkaitan ya. Kalau strategi itu berkaitan dengan tadi, metode juga berkaitan ya, cara memotivasi, berkaitan. Medianya juga berkaitan. Jadi yang tidak adalah yang B ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6. Silakan. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penugasan penguasaan kemampuan siswa. Berdasar ketercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. Remedial. Ini kan tidak mencapai kan ya? Iya. Nah, kalau tidak mencapai dilakukan apa Bapak Ibu? Remedial, Pak. Ya, rancang remedial Bapak Ibu. Kalau tidak mencapai KKM ya kita remedi ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Silakan. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Yang di awal Bapak Ibu. Berarti Yang menceritakan. B itu kan penutup ya. Meminta siswa mematuhi kalau sudah selesai pembelajaran ya. Pak. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturannya itu inti ya. Diskusi juga di inti. Ya, berarti yang cocok adalah yang A. Oke. Motivasi itu berupa apa Bapak Ibu biasanya kita itu kalau memotivasi siswa supaya mau belajar itu gimana? Reward. Dorongan. Memotivasinya dengan cara apa? Penayangan video, gambar, atau cerita, Pak. Iya, betul sekali. Anak-anak coba amati gambar berikut. Coba amati video berikut. Nah, itu biasanya ini ya. Itu termasuk ke dalam kegiatan memotivasi. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 8, silakan. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah C. Sebagai teman dalam berkomunikasi.
Betul. Kalau sebagai teman itu berarti tidak ada gap ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi seolah-olah jadi temannya sendiri kan gitu ya. Ya. Oke, sebagai teman berkomunikasi. Berarti Bapak Ibu ini sudah nyoba semua sepertinya ya. Oke, sudah nyoba di LMS ya berarti ya. Oke, lanjut. Silakan nomor 9. Silakan Bapak Ibu. Nah, nomor 9, silakan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntunan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT, C. menjadi tenaga ahli bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, D. menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, E. menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Jawabannya D. Menganalisis D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Yang betul B, Pak. B. Itu D kata apa D, kuncinya, Bapak Ibu? kata kuncinya Saya D. perkembangan iptek ya. Pembelajaran Enggak, abad 21 itu B. Abad 21 itu 4C ya. OTS. Ya. C, Pak. B, Pak. B, Pak. Menerapkan model pembelajaran berorientasi pengembangan HOT. Itu abad 2. Abad 21. Ya. Enggak Ya, melulu jadi masih menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya. Nah, enggak, kasihan yang daerah terpencil. iya, jadi abad 21 itu enggak melulu teknologi ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 10, silakan. Nomor 10. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. 1. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. 2. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 3. Tidak bisa menguasai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni Belum mampu berpikir kritis. Betul. Berpikir kritis itu biasanya pakai kata apa Bapak Ibu? Tanyanya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dan Mengapa? Kenapa? bagaimana dan mengapa? Itu kita kalau pakai itu pertanyaannya itu pemantik yang sudah mengarah ke berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Jadi kalau mengapa itu sudah nanti menjelaskan alasannya. Terus untuk kata tanya bagaimana itu menjelaskan proses. Tidak lagi kalau kita tanya siapa itu pasti hanya pertanyaan. Iya, jadi hanya jawabannya sedikit ya. Siapa? Nah, itu apa? Itu sedikit. Tidak mengasah berpikir kritis ya. Jadi mengasah berpikir kritis bisa menggunakan pemantik yaitu kata tanya mengapa dan bagaimana. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 12. Silakan. Ya, yang belum baca Bapak Ibu silakan. Nah, capek yang lainnya ya. Silakan yang belum membaca. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya, hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Bisa Bapak Ibu dipindahkan
ke tempat lain? Bisa ya, karena kan Ya, yang bisa. itu kan tadi alasannya apa kok dipindahkan ini? Karena mendadak Kemungkinan hujan, Pak. banjir. Iya, Kemungkinan mendadak hujan dan adanya kemungkinan banjir. adanya banjir. Adanya banjir sehingga bisa kita Harus pindahkan ke dipindahkan. lingkungan yang lain. Yang penting kan tetap dalam tema yang kita bahas kan gitu intinya ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Jadi ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Yang belum baca siapa? Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaian yang tepat mengukur ketercapaian adalah keterampilan. Berarti Yang Pak. B, produk. Itu kalau ada soal seperti itu Bapak Ibu, itu kita isi dulu ranahnya. Iya, Ini melaporkan. apa ini? Kognitif, afektif, atau psikomotor? Keterampilan, Pak. Apa? Ranahnya apa itu? Ayo. Melaporkan. Melaporkan itu masuk pengetahuan. Psikomotor, Pak. Psikomotor, Pak. Produk, Pak. Keterampilan ya? Ya, keterampilan, Iya. Pak. Ya, keterampilan. Kalau keterampilan itu bisa dinilai dengan apa saja kalau keterampilan itu? Produk dan proyek. Produk dan proyek, terus proses. Ya. Terus apa lagi? Keterampilan itu selain produk, proyek, apalagi Bapak Ibu? Lupa? Apa biasanya? Iya, portofolio. Iya. Ya. Oke, terus kalau yang sikap itu biasanya pakai apa kita? Biasanya Daftar checklist ada. observasi atau pengamat, penilaian, terus penilaian antar teman, penilaian diri. Ya. Untuk yang pengetahuan itu bisa menggunakan tes tulis dan tes tertulis dan lisan. Tes tulis dan tes lisan ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara tekniknya dengan instrumennya ya. Instrumen itu alatnya. Ya, instrumen itu alatnya. Kalau kita menilai sikap itu menggunakan teknik apa Bapak Ibu? Observasi atau pengamatan. Nah, instrumennya apa? Instrumennya apa, Bapak? Daftar checklist, Pak. Question ini. Instrumennya itu berarti lembar observasi, lembar pengamatan. Kita kan bawa alat apa kalau mau observasi itu? Lembar pengamatan, Pak. Nah, kalau tes tulis biasanya instrumennya pakai apa kira-kira? Pilihan ganda, uraian, pilihan ganda, mendudukan, dan lain sebagainya. uraian. Berarti Bapak Ibu sudah paham terkait penilaian ya. Jadi sekali lagi penilaian sikap pakai observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian kalau pengetahuan, tes tulis, tes lisan. Kemudian kalau keterampilan, produk, proyek, portofolio, praktek, portofolio. Ya. Nah, bedanya apa produk dengan proyek? Kalau proyek dia waktunya, Pak. Kalau proyek itu proses tidak menghasilkan sesuatu, Pak. Ada rentang waktu. Kalau yang produk
Produk itu Produk dilihat itu dari menghasilkan, hasilkan hasilkan. hasil Ya, buah karya. hasilnya Pak. itu ya, hasil Iya. barangnya itu yang di itu. Iya, Pak. Ya. Nah, betul. Oke, lanjut nomor. Mbak, kalau proyek apa tadi, Mbak? Kalau proyek itu ada rentan waktu. Waktunya, rentang waktu. Rentang waktu untuk apa, Pak? Ya, anak disuruh mencangkok. Itu kan ada rentan waktu ya. Nggak bisa 1 hari, 2 hari. Nah, itu namanya proyek ya. Kalau yang produk biasanya berupa barangnya. Kalau kualitas gambarnya dipenuhi ya Kak, biar kualitas gambarnya gimana? di bawah Kak tuh kasih tisu biar bisa gitu ya. krayonnya. Iya, kasih tisu di bawahnya. Jadi dia ada ini, tidak kotor. Gini nah. Oke, 14 silakan. 14. Bu Ika, silakan Bu Ika, ayo Bu Ika. Berapa dari ini? Kalian mau bersihin krayon nanti. Ika Apriani, silakan Bu. Warnain di sini ya. Ditutupin. Bu Ika. Ini ditutupin, jadi dia tidak kemana-mana warna kainnya. Bu Dami saja, Bu Dami Sunarti. Itu bulat ada. Silakan Bu. Jadi kalau pakai di sini, ininya kayak gini. Dibaca Bu, silakan. Nomor 14. Ya, nomor 14. Ini Yang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3. Bu Ika, tolong di-unmute Bu Ika. Itu nggak dengar itu. Baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk KD ini adalah A. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. B. Penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. C. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. D. Stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar. E. Tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Jawabannya A. Buku tulis. A, buku tulis. Ya, buku tulis itu ditaruh di atas meja, kemudian kalau dia tertutupi dengan 4 buku tulis, berarti luasnya berapa Bapak Ibu? 4 buku tulis. 4 kali luas 4 satuan. Itu ya, luasnya 4 satuan. Kalau mejanya tadi ditutupi dengan buku tulis itu 6, berarti luasnya 6 satuan gitu ya. Nah, oke. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 15, silakan. Nomor 15 Bapak Ibu. Ke atas, Pak. Ya, oke, silakan. Bu Riz Tauli, silakan. Atau Bu. Pak, hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka nampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah A. Siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca. B. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. C. Guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. D. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan
segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. Guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Yang tidak mudah refleksi. Ya. A. Apakah di sana siswanya melakukan aktivitas lain? Kan tidak ya Bapak Ibu ya? Tidak. Jadi yang itu, yang kecuali ya. Oke, lanjut. Wah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu sudah menguasai semua. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada nanti tolong Bapak Ibu ya, pesan saya kuisisnya tadi dicoba lagi, kemudian yang belum mendownload di LMS segera mendownload, terus latihan-latihannya wajib dikerjakan. Ya, Semua. Pak. Ya, latihannya wajib dikerjakan di LMS. Kita belum mengerjakan sama sekali nih, Pak. Nah, ini rugi kalau yang belum ya. Karena waktunya terbatas Bapak Ibu. Lebih mudah lewat sukuan Pak, puisi Pak. Ya. Lebih menarik. Kalau Puisi, saya ada sudah, yang Bu, model Pak, tapi Google matematika Form. saya tinggal. Matematika itu kuasai matematika yang pedagogik Bapak Ibu ya. Jadi kan matematika itu enggak semuanya menghitung ya Bapak Ibu ya. Ada matematika yang pedagogik. Nah, yang matematika pedagogik itu yang Bapak Ibu kuasai. Sehingga matematikanya tidak nol semuanya ya, gitu. Iya. Oke, ada lagi yang tanya? Silakan. Apakah ada contoh matematika yang pedagogik? Sudah ada di LMS. Enggak, kayak maksudnya Ada, di sini. Ya, di LMS sudah ada contohnya. Ya, biasanya itu teorinya Brunner itu loh Bapak Ibu. Masih ingat teorinya Brunner? Lupa Pak. Ada 3 ya teorinya Brunner itu. Ada enaktif, ikonik, terus simbolik, simbolik. simbolik. Nah, itu Bapak Ibu, itu biasanya matematika di situ kan dikenalkan ketika kita mengenalkan penjumlahan itu langsung simbolnya atau kita benda yang konkret dulu Bapak Ibu. Dan yang mengenalkannya. Konkret. Konkret dulu kan ya, konkret dulu, baru ke gambar, baru ke simbol. Itu teorinya Brunner. Nanti dipelajari lagi Bapak Ibu ya. Jadi contoh-contoh matematika yang enggak ada hitungannya seperti tadi ya. Itu. Yang memotong itu ya Pak, trapesium. Iya, yang tadi trapesium tadi itu kan enggak ada hitungannya itu ya. Iya. Dia matematika tapi masuknya ke pedagogi. Menganalisis itu. Ada lagi Bapak Ibu yang saya susah bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia besok ada waktunya ya. Besok kita bahas untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk kata kunci pedagogik sudah saya berikan semua ke Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari lagi. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu berdoa Bapak Ibu ya. Semuanya itu kadangkala itu yang angkatan kemarin Bapak Ibu yang melakukan UP bulan apa itu kemarin itu ada yang ikut bimbel itu sudah menguasai materinya tapi dia terbentur sinyal Bapak Ibu. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kasihan Bapak Ibu. Nah, jadi doa itu diperlukan ketika kita sudah usaha maksimal lah itu. Mudah-mudahan dengan doa itu sinyalnya bagus. Jadi enggak melulu yang enggak lulus itu kok enggak pinter gitu enggak Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah menguasai kata kuncinya ternyata sinyalnya yang tidak mendukung. Jadi saran saya kalau besok Bapak Ibu melakukan UP jangan coba-coba di daerah yang sinyalnya enggak bagus ya. Lebih baik Bapak Ibu itu meluangkan waktu sebentar untuk mencari tempat yang sinyalnya bagus Bapak Ibu.
Itu saja Bapak Ibu, malam hari ini kita sambung di WA ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Ini sambil ngomong anak ini saya ya. Baik Bapak Ibu, Oh, terima beneran kasih. kok itu kameranya mati, Pak. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.